Selamat datang kami ucapkan kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Austria, Bapak Darmansyah Jumala, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, Bapak Sudirman Haseng. Selamat datang Pak Dubes yang sudah bergabung di platform Zoom ini. Terima kasih banyak Pak Dubes. Saya juga melihat ini para Adikbud sebagai mitra-mitra yang strategis di negara-negara akreditasi kita sudah bergabung, dan juga para pejabat Pensosbud di KBRI. Mohon maaf. Selamat siang juga Pak Aziz, terima kasih. Kami dari KBRI Phnom Penh dan siswa-siswa diwakili oleh 4 orang masing-masing dari siswa 911 Special Forces. Di sini ada 2 orang, terus dari umum 2 orang, yaitu seorang mahasiswi dan seorang local staff yang baru bergabung dengan kita, Pak. Mohon. Nah,
Sepertinya Pak Menteri sudah masuk ya. Bapak dan Ibu yang terhormat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memasuki ruangan. Terima kasih. Selamat sore Pak Menteri. Selamat sore, mohon maaf. Tadi hostnya belum meng-unmute saya. Saya belum bisa buka. Mohon maaf. Ya, baik. Kita mulai saja acaranya. Silakan pemandu acara untuk memulai acara ini. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera. Yang terhormat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Yang kami hormati, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Duta Besar Republik Indonesia untuk Austria, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, para Kepala Pusat, para Atase Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dari 17 negara, para pejabat fungsi penerangan sosial dan budaya dari 11 negara, serta 102 orang pembelajar BIPA dari 28 negara yang kami banggakan. Selamat datang dalam acara Dialog Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan pembelajar BIPA dengan tajuk Mas Menteri Ngobrol dengan Pembelajar BIPA. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita dengarkan bersama laporan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bapak Aminuddin Aziz, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Yang saya hormati Yang Mulia Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Wina, Austria, Bapak Dr. Darmansyah Jumala. Yang Mulia Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja, Bapak Duta Besar Sudirman Haseng. Yang saya hormati para staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, rekan-rekan di Badan Bahasa, para pejabat fungsi penerangan sosial dan budaya di 11 negara, para atase pendidikan dan kebudayaan di 17 negara akreditasi, dan para pembelajar BIPA peserta dialog dari 28 negara yang kami banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada sore hari ini kita berkumpul di ruang Zoom ini untuk sekedar melepas rindu bersama dengan para pembelajar BIPA yang ada di 28 negara. Seperti tadi disampaikan oleh pembawa acara, tajuk kita pada sore hari ini adalah ngobrol Mas Menteri dengan para pembelajar BIPA.
saya perlu sampaikan kepada Mas Menteri dan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa saat ini pelajaran BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing diselenggarakan dengan melibatkan lebih dari 84 institusi di 28 negara. Ini tidak akan berhasil manakala kita tidak mendapatkan dukungan dari KBRI, dari KJRI, dan dari perwakilan-perwakilan Indonesia di negara-negara akreditasi. Dan tentu saja atas dukungan dari Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai hari ini kita melihat adanya jumlah pembelajar BIPA yang dari tahun ke tahun naik jumlahnya, dan saat ini bagaimana kompetensi para pembelajar BIPA yang ada di negara-negara yang 28 itu. Memang mereka ini masih sangat beragam kemampuan berbahasa Indonesianya. Jadi khusus untuk Pak Menteri, jangan menguji yang susah-susah untuk yang baru tingkat 1, tetapi silahkan bisa bertanya bebas kepada mereka yang sudah ada di tingkat 7. Karena mereka mungkin kalau tingkat 1 belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Namun antusiasme mereka ini sudah sangat luar biasa, dan untuk itu pada tahun yang akan datang kita akan terus meningkatkan program BIPA di negara-negara yang selama ini sudah menyelenggarakan BIPA dan juga di negara-negara yang belum menyelenggarakan BIPA. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Menteri dan juga kepada Bapak Dubes, para Atikbud, para pejabat Pensosbud, dan seluruh jajaran yang sudah membantu penyelenggaraan BIPA selama ini dan juga penyelenggaraan acara ngobrol Mas Menteri dengan para pembelajar BIPA. Mudah-mudahan acara ini berkenan dan berkesan baik pada semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak Nadiem Anwar Makarim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Jakarta. Salam hangat dari Indonesia. Apa kabar? Selamat berjumpa dengan saya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Saya senang sekali bisa bertemu dengan semua teman-teman di dalam webinar ini, walaupun hanya melalui media virtual. Semoga semuanya lagi sehat di rumahnya masing-masing. Saya ingin terima kasih Pak Amin tadi sudah memberikan introduksi. Jangan khawatir, saya tidak akan mengetes yang sulit-sulit. Pasti sesuai dengan kompetensinya. Tapi tidak apa-apa karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang lumayan mudah untuk dipelajari. Bagi teman-teman kita dari negara-negara lain seperti negara Eropa atau Spanyol atau Itali, bahasa Inggris pun ada yang namanya konjugasi. Di bahasa Indonesia itu tidak ada. Jadinya jauh lebih mudah dari sisi gramatika untuk dipelajari. Dan juga tidak seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu semuanya 100% fonetik. Artinya tidak ada yang kita baca berbeda dengan apa yang kita ucapkan. Ya, jadi itu mempermudah juga. Jadi jangan khawatir, bahasa Indonesia ini sudah pilihan yang tepat buat teman-teman di sini. Saya ingin mengucapkan pertama terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan tinggi atas kemauan dan kegigihan Anda dalam mempelajari bahasa Indonesia. Memang kemampuan Anda pasti sangat beragam. Namun Anda adalah sahabat kami, sahabat Indonesia, friends of Indonesia. Kami yakin bahwa kemampuan Anda berbahasa Indonesia akan sangat berguna untuk memahami masyarakat dan budaya Indonesia. Kami percaya bahwa pemahaman Anda terhadap kebinekaan Indonesia akan bermanfaat bagi hubungan baik dan kerjasama yang saling menguntungkan antara negara kami dan negara Anda. Kami yakin kemampuan Anda berbahasa Indonesia telah dan akan membawa Anda ke Indonesia. Itu yang penting. Pada saat ini pandemi sudah berlalu,
Jangan lupa, semua pembelajaran bahasa Indonesia ini tidak ada gunanya kalau tidak berkunjung ke Indonesia. Karena ada dua hal yang bisa saya pastikan. Saya sudah bertualang ke berbagai macam negara. Pasti banyak negara-negara ya teman-teman saya sudah pernah berkunjung. Tapi saya bisa secara percaya diri membilang bahwa ada dua hal yang pasti ditemukan di Indonesia. Suatu masyarakat yang luar biasa ramahnya, itu sudah kepastian. Kita adalah salah satu masyarakat yang paling ramah di dunia, itu bisa saya pastikan. Kedua yang bisa saya pastikan, makanan Indonesia luar biasa enaknya. Ya, itu yang kedua, itu sudah 100% yakin. Dan yang ketiga, alam kita adalah salah satu yang tercantik di dunia. Jadinya di mana di seluruh dunia sekarang yang langka itu apa? Yang langka itu alam. Dan Indonesia punya kekayaan alam dan budaya yang berlimpah ruah. Jadinya tolong gunakanlah semua pembelajaran bahasa Indonesianya dan dalam berkunjung dan bertualang di berbagai macam pulau di Indonesia. Jangan hanya di Bali, ada berbagai macam tempat di Indonesia yang sangat menarik. Bali tentunya luar biasa, tetapi juga ada berbagai macam budaya, berbagai macam pulau, dan berbagai macam aktivitas yang bisa dikunjungi di Indonesia. Bahasa Indonesia itu menyatukan 1.340 suku bangsa atau kelompok etnik di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, jika Anda bisa berbahasa Indonesia, dijamin Anda bisa berkeliling Indonesia sepuasnya tanpa kendala. Ya, salah satu hal yang sangat unik di Indonesia, walaupun keberagaman yang luar biasa dari sisi bahasa dan budaya, hampir semua populasi Indonesia itu berbicara bahasa Indonesia. Itu adalah salah satu kesuksesan sistem pendidikan kita selama berpuluh-puluh tahun. Kita sangat kompak dan bersatu dalam berbicara bahasa Indonesia. Jadi ya kalau kita ke ujung pun ke timur Indonesia, semuanya bisa berbicara bahasa Indonesia. Bahkan ada yang bilang bahasa Indonesia di situ mungkin lebih baik bahasa Indonesia daripada di Jakarta. Karena di Jakarta sudah ada banyak sekali percampuran di bahasa kita. Tetaplah semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Ajaklah keluarga dan teman Anda untuk belajar juga bahasa Indonesia. Datang ke Indonesia untuk berwisata, belajar, ataupun berbisnis. Kami akan sambut dengan tangan terbuka dan senang hati. Sampaikan salam hormat kami kepada guru bahasa Indonesia Anda. Sampai berjumpa di Indonesia. Selamat siang dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah acara yang ditunggu-tunggu, yaitu Mas Menteri Ngobrol dengan Pembelajar BIPA. Namun sebelum itu, kami ingatkan kembali kepada tamu undangan yang bukan pembelajar BIPA untuk menonaktifkan video selama sesi diskusi sedang berlangsung. Jadi hanya video Bapak Menteri, Bapak Kepala Badan, serta pembelajar BIPA yang aktif, agar Bapak Menteri dapat dengan mudah menemukan peserta yang merupakan pembelajar BIPA. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Menteri dan para tamu undangan, pembelajar BIPA ditandai dengan angka yang ditulis sebelum nama. Angka tersebut menunjukkan level kemampuan berbahasa Indonesia, yaitu level BIPA 1 sampai dengan BIPA 7. Kami mohon Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk memandu sesi diskusi ini. Bapak Aminuddin Aziz dan Bapak Menteri, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pembawa acara, Mas Menteri, ini kesempatan yang sangat langka bagi para pembelajar BIPA akan bisa ngobrol langsung dengan Mas Menteri. Tapi kami mengetahui secara persis bahwa jadwal Mas Menteri juga sangat padat. Nah, di tengah-tengah kepadatnya acara Mas Menteri pada hari ini dan tentu saja acara-acara lain juga masih menanti, saya ingin memanfaatkan waktu yang tersedia untuk dialog yang pertama ini. Ini akan ada dua cara. Ya, pertama, Mas Menteri boleh langsung menunjuk siapapun
dari para pembelajar BIPA ini yang Mas Menteri mau tunjuk, mau ajak ngobrol. Atau bisa juga ini ada satu yang sudah maksa ini kepada saya, mau bicara langsung kepada Mas Menteri katanya. Silakan, karena saya kampanyenya selalu merdeka belajar Pak Amin, saya merdekakan saja, Pak Amin yang menentukan siapa yang bicara. Kalau mau berbicara silakan. Baik, ini ada pembelajar dari Den Haag, Pak Menteri. Namanya Tiurlan. Katanya ada pesan khusus buat Pak Menteri mau ditanyakan. Silahkan Tiurlan dari Den Haag. Halo. Ya, halo. Silahkan. Punya pertanyaan apa? Silahkan perkenalkan, Tiurlan. Nama saya Tiurlan Tobing. Lahir di Belanda, tapi orang tua dari Indonesia. Saya mau tanya, di Belanda kita mau bikin broadcasting dan ada program buat kultur Indonesia. Saya mau tanya gimana kita bisa kerja bersama, because namanya broadcasting, namanya bersama, umur bersama. Kita harus merekrut 50.000 anggota. Kalau kita dapat 50.000 anggota, kita boleh bikin program yang ada kultur Indonesia. Oh ya, oke. Jadi ini boleh saya tanya, Tiurlan? Ya. Boleh saya tanya. Jadi ini acara di TV-nya di Belanda, di Den Haag? Iya, di Belanda. Di TV, radio, dan internet. Dan harus ada 50.000 apa? 50.000 pemirsa, 50.000 voter atau apa untuk bisa mendapatkan? 50.000 members. I don't know the translation. Anggota. Oke, boleh. Caranya bagaimana? Menurut saya pertanyaan ini lebih cocok dijawab oleh Pak Amin. Ini bagaimana caranya? Nanti yang masuk TV-nya tapi siapa? Acara kita, apa saya harus masuk TV-nya di situ? Kita harus bikin program, konsep, format. It's still in development. We are able to. Oh, sorry. I'm speaking. Gak apa-apa. Saya juga kadang-kadang campur-campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia sedikit, nggak apa-apa. Merdeka ini. So first we need to have the anggota, and then it's open to discuss how we can make the content, the show, the program. Oke, kalau begitu nanti kita bisa follow up Pak Amin di sini bagaimana kita biar muncul kultur Indonesia, budaya Indonesia di acara-acara di Holland. Betul. Terima kasih Tiurlan. Bagus sekali itu katanya baru level 2. Ya, baru level 2 aja. Pak Amin, kalau level 2 aja kayak gitu bayangkan level 7. Gimana? Kasih saya level 7 coba satu. Saya mau tes ini. Baik. Silakan yang level 7 ini saya tidak bisa melihat ini sebentar. Yang level 7 saya undang atau yang level 5 dulu deh. Tandim. Silakan Tandim dari Bhutan. Ya, terima kasih Bapak. Wah, salam ke Bhutan. Saya dengar orang-orang di situ paling bahagia di dunia, benar? Iya benar Mas Menteri. Oh hebat. Jadi selamat sore Mas Menteri. Sore. Perkenalkan saya Danin Wangchu dari Bhutan. Saya alumni Dharma Siswa ajaran 2019 sampai 2020.
Tapi karena ada corona, saya sudah kembali ke Bhutan lebih cepat pada bulan Juni 2020. Saat ini saya juga pembelajar BIPA kelas steering online melalui New Delhi Embassy. Jadi aku punya pertanyaan, meskipun ada hubungan diplomatik antara Bhutan dan Indonesia, sampai sekarang saya orang pertama belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Jadi saya mau tahu apakah ada rencana untuk memperluas hubungan kedua negara di masa depan melalui pemberian beasiswa belajar bahasa Indonesia khusus untuk mahasiswa Bhutan dengan jumlah lebih banyak. Terima kasih atas perhatian Mas Menteri. Dan juga Pak, kalau akhirnya saya bisa melihat Bapak Mas Menteri, karena saya mendengar nama Anda banyak. Terima Ya, kasih. Pak. Terima kasih Mas Menteri. Luar biasa. Itu level 5 itu Mas Menteri. Wow, seperti sudah bertahun-tahun bolak-balik ke Indonesia, luar biasa. Saya terus terang Bhutan adalah salah satu negara yang saya belum kunjungi. Dan saya dari dulu kepingin sekali ke Bhutan. Nah, bahwa Mas Tandin, ini orang pertama dari Bhutan yang mempelajari bahasa Indonesia, ini luar biasa ceritanya. Jadi cukup historis ini, saya akan ingat. Ini orang pertama yang berbicara bahasa Indonesia dari Bhutan ke saya. Nah, sudah pasti saya tidak tahu apa rencana kita di Bhutan pada saat ini. Pak Amin lebih tahu. Tapi yang sudah pasti ada beberapa hal. Indonesia bisa belajar banyak sekali dari Bhutan, dari beberapa hal. Satu, saya ingin kita membelajar bagaimana Bhutan berhasil menjadikan budayanya menjadi suatu aset negara yang luar biasa. Jadi Bhutan itu negara yang bisa dibilang cukup kecil, tetapi brand dia di dunia, reputasi dia di dunia itu luar biasa. Jadi dan itu datang dari budayanya dia, bukan hanya keindahan alamnya, tapi dari budayanya yang luar biasa. Jadinya kita mungkin Indonesia harus belajar banyak mengenai bagaimana budaya Bhutan dan bagaimana Bhutan pemerintahnya melakukan sosialisasi budayanya di luar negeri. Dan yang kedua mungkin bisa dipelajari adalah bagaimana Bhutan bisa menjaga ekosistem alamnya mereka, sehingga benar-benar menjaga keseimbangan antara perkembangan masyarakat dan juga kesehatan alam. Ada keseimbangan yang luar biasa di Bhutan saya dengar, yang mungkin bisa pelajari kami. Jadinya mungkin Pak Amin nanti kalau pandemi sudah tidak ada bisa kita kunjungi ya Bhutan ya Pak Amin sekaligus. Iya, siap. Terima kasih Tandin, terima kasih, hebat sekali bahasa Indonesianya. Ya, itu yang level 5. Kita naik satu lagi Mas Menteri ke yang level 7 dari Jepang. Ini ada Rika Yamaguchi. Saya lihat ada Rika. Saya tunjuk acak saja ya, random aja. Silakan Rika Yamaguchi dari Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Perfect. Terima kasih. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan teman-teman dari berbagai negara sekalian. Perkenalkan, nama saya Rika Yamaguchi dari Jepang. Nah, basa-basi dulu ya. Saya sudah belajar bahasa Indonesia. Rika yakin dari Jepang? Iya, bukan dari Jakarta ini. Saya dari Jepang, Pak. Oh, kok lancarnya luar biasa ini. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Gemeter. Kenapa gemeter?
Saya sudah belajar bahasa Indonesia selama 3 tahun dan pernah belajar di Malang selama 1 tahun dari bulan September tahun yang lalu sampai bulan Juli ini di Malang Ketesuara ABM. Dan terima kasih karena sudah mengundang saya ke acara ini. Saya berharap dengan mengikuti acara ini saya bisa mendapatkan banyak ilmu. Dan saya bertanya, disebabkan wabah COVID-19 di seluruh dunia saat ini sedang kacau dan orang-orang hampir tidak bisa keluar negeri. Tetapi walaupun kondisi dunia sekarang seperti ini, masih ada banyak pembelajar yang ingin pergi ke Indonesia untuk belajar maupun bekerja, termasuk saya. Kira-kira menurut Bapak Menteri, bagaimana ya? Gimana? Terima kasih. Kalau saya tadi, pertama terima kasih Rika. Kalau saya tadi tutup mata saya nggak bakal membayangkan bahwa Rika ini orang Jepang tadi. Karena terus terang saya punya teman-teman yang orang Indonesia, tapi mungkin bahasa Indonesia tidak semahir Rika. Gitu, tidak tepat gitu loh itu ya. Jadi ya bahkan itu saya luar biasa salutnya sama Rika. Pasti itu program 1 tahun di Malang itu pasti sangat efektif ya, luar biasa. Bisa, karena bukan hanya bahasa Indonesia dan baku dan benar, tapi ada berbagai macam terminologi yang lebih tanda kutip gaul tadi. dan itu adalah tandanya bahwa memang sudah benar-benar menyerap ilmu perbincangan bahasa Indonesia ya secara informal. Karena teman-teman jangan lupa, bukan hanya penting bahasa Indonesia yang formal, tapi juga bisa berpindah-pindah tergantung berbicara dengan siapa, kapan kita harus menggunakan bahasa yang informal juga. Dan saya rasa Rika ini penguasaannya luar biasa. Rika, untuk menjawab pertanyaannya, memang ini masa yang cukup menyedihkan ya. Banyak sekali orang yang ingin ke Indonesia di saat ini, tapi mungkin lebih sulit karena situasinya, kondisinya belum memungkinkan. Memang ini kondisi sulit untuk semua masyarakat Indonesia juga. Bayangkan banyaknya sekolah kita sekarang yang masih belum bisa, anak-anak kecil pun masih belum bisa pergi ke sekolah karena kondisi COVID ini masih belum aman di lingkungan mereka. Jadi ini merupakan suatu hal yang harus kita cermati bersama ya, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kearifan. Kearifan itu bahasa Indonesianya untuk wisdom, kebijaksanaan ya. Jadinya kita harus menunggu dan berdoa untuk agar pandemi ini bisa segera berlalu. Ya, itu satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang. Karena percaya sama saya Rika, bukan hanya Rika dan banyak orang-orang ingin ke Indonesia, tapi masyarakat Indonesia terutama di daerah-daerah yang biasa dikunjungi orang dari mancanegara, itu mereka sangat rindu dengan berbagai macam pengunjung. Mereka merindukan berbagai macam orang dari berbagai macam negara yang biasanya datang sekarang kosong kota-kota mereka, kosong kafe-kafe mereka, kosong restoran-restoran mereka. Jadinya ini merupakan suatu hal yang ada dua sisi ya. Walaupun Rika mungkin kangen sama Indonesia, tapi Indonesia juga kangen sama Rika. Gitu. Jadi mohon sabar. Iya. Terima kasih Rika. Baik. Terus dipelajari ya. Dari Arab Saudi ini ada yang mau bertanya juga ini. Adnan dari Arab Saudi. Silakan Adnan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Nadiem. Ya, saya Adnan Al-Jawi dari Makkah Mukarramah, warga negara Saudi Arabia. Ya, saya mau nanya kira-kira Ahlan Adnan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Allah yasa'id.
kira-kira bagaimana prosedur untuk mendapat Dharma siswa kalau kita mau di Indonesia itu? Baik. Oh, Itu saja prosesnya, itu saja pertanyaannya. Iya. Ada lagi? Maksudnya dari kita orang Arab ini, Arab Saudi, jadi kita suka terus di Indonesia ya. Jadi mau belajar sana, kalau kira saya jadi kalau bisa mau tinggal banyak. Jadi kalau bisa dua bulan, 3 bulan saya senang sekali di Indonesia terus kayak gitu. Oke. Kalau mau tinggal di Indonesia, maunya di kota mana? Saya di mana-mana nggak apa-apa, saya sudah pernah ke Indonesia, sudah putar-putar di mana. Ya, yang penting Indonesia gitu ya. Ya. Baik. Terima kasih Adnan. Itu juga sudah sangat lancar, udah bisa cepat menjawab reaksinya. Kalau pertanyaan itu saya rasa lebih baik dijawab sama Pak Amin itu. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa? Silakan Pak Amin. Baik, nanti informasi untuk itu saya kirimkan lengkapnya ke Atase Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Adnan atau siapapun di sini yang berminat mengikuti program Dharma Siswa khusus untuk bahasa Indonesia, ya nanti ditanyakan kepada Atase Pendidikan, ya. Mas Menteri masih ada waktu kan? Satu lagi, Mas. Satu lagi. Ya, ini yang satu ini saya berikan kesempatannya kepada Elizaveta Semenova dari Rusia. Ya, selamat siang Pak Menteri. Saya hormati semua hadirin yang saya hormati ya. Dan saya juga belajar bahasa Indonesia selama 3 tahun di Universitas Negeri Moskow, Institut Negeri-Negeri Asia Afrika ya. Di jurusan politik ya, dan saya mempunyai keinginan untuk membagikan pengalaman saya belajar bahasa Indonesia. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud dan juga Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di luar Indonesia ya, karena itu kesempatan emas bagi kita semua belajar bahasa Indonesia dengan guru Indonesia. Selama setiap semester kita mempunyai guru dari Indonesia ya, dan itu signifikan sekali bagi kita semua ya, dan juga saya mempunyai keinginan untuk bertanya kepada Pak Menteri ya. Boleh kita semua meminta nasihat supaya semua peserta BIPA semangat belajar bahasa Indonesia ya. Misalnya perspektifnya apa untuk belajar bahasa Indonesia sekarang ya. Dan terima kasih atas jawabannya Pak. Oke, terima kasih Elis. Elis, saya boleh tanya, tadi Elis itu jadi belajar bahasa Indonesia di Universitas Moskow? Ya, di Universitas Negeri Moskow selama 10 hari tahun yang lalu dalam rangka pemenangan lomba pidato yang diadakan di KBRI Moskow ya, dan itu saja. Wah, luar biasa, cuma 10 hari di Indonesia sudah bisa mencapai dengar sekarang. Semakin banyak. Iya, saya dengar itu semakin banyak. Iya, dan di situ. Jadi tadi pertanyaannya Elis adalah apa nasihat saya untuk para pembelajar BIPA? Benar itu pertanyaannya? Iya. Oke. Jadi nasihat saya yang pertama, ini pertanyaan sangat baik untuk jawaban terakhir saya. Nasihat saya yang pertama adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki bahasa kita kalau kita sedang mempelajari bahasa asing adalah tidak boleh malu salah. Tidak boleh takut salah. Satu-satunya cara untuk memperbaiki bahasa kita adalah dengan melakukan berbagai macam kesalahan dalam berbicara. Jadinya jangan pernah takut berbicara walaupun salah-salah. Jadi itu yang saya pelajari. Saya juga dulu mempelajari berbagai macam bahasa asing juga. Pernah belajar Perancis, Spanyol, Mandarin. Dan satu hal yang saya pelajari adalah kalau kita malu karena kita takut salah,
pasti penggunaan bahasa kita tidak akan menjadi lebih baik. Jadinya aturan main pertama harus percaya diri, ya. Semuanya harus percaya diri. Tidak apa-apa kita melakukan kesalahan, tapi semakin banyak kita berbicara dengan bahasa itu, kita akan semakin lancar. Jadinya itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, resep paling penting adalah cari teman orang Indonesia. Dan pada saat kita sedang nongkrong itu kata Indonesia untuk hangout. Oke, pada saat kita nongkrong sama teman Indonesia kita, paksakan dia hanya berbicara bahasa Indonesia dengan kita. Itu adalah strategi yang pasti akan selalu berhasil. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau misalnya kita punya mungkin ada Netflix atau ada menonton yang lain-lain, sering-sering nonton mungkin film-film Indonesia, sering-sering nonton seri-seri Indonesia. Sekarang udah banyak yang di Netflix misalnya. Film-film Indonesia itu bisa kita cari. Dan dengan kita menonton acara-acara itu, bahasa kita juga secara tidak langsung akan terus menjadi lebih baik. Jadi mungkin itu 3 strategi utama. Dan tentunya yang keempat, jangan lupakan, selalu paksakan diri membaca media di bahasa Indonesia. Ya, memang nggak selalu mudah awalnya. Tetapi kalau kita terus memaksakan diri, ayo saya ingin mengerti berita ini di dalam bahasa Indonesia, itu pasti kita akan membaca, kemampuan kita membaca, literasi kita dalam bahasa Indonesia, itu akan lebih lancar. Dan yang terakhir nasihatnya, dan ini terutama untuk Elis, tidak bisa disubstitusi. Yang terbaik itu adalah sebenarnya berkunjung di Indonesia selama yang lebih lama lagi. Jadi kalau bisa berbulan-bulan di Indonesia gitu, dan dimanapun. Jadinya kalau bisa berkunjung yang lama di sini, dan itu sudah pasti, apalagi Elis sudah level 7. Kalau Elis di Indonesia 2 bulan saja mungkin sudah mencapai level 10. Ya. Terima kasih Elis. Luar biasa. Salam sama teman-teman di Rusia. Dan teman-teman, mungkin sekian waktu saya hari ini. Luar biasa, sangat seru dan asyik saya berbicara dengan teman-teman. Terima kasih untuk dedikasi Anda. Terima kasih untuk semua effort Anda untuk mempelajari bahasa dan budaya kami. Terima kasih lagi. Ya, Mas Menteri, boleh satu aja lagi ini karena ada Pak Dubes ini meriung di sana di KBRI dengan para pesertanya. Silakan. Ini peserta BIPA di Kamboja ini agak unik karena juga melibatkan para anggota militer khusus ini di Kamboja ini. Ada yang mau bertanya katanya langsung, ada Pak Dubes juga di situ. Silakan pertanyaannya singkat dari Kamboja. Mohon maaf ini Mas Menteri, kita tahan sebentar. Silakan Kamboja. Karena ada Pak Dubes di situ ikut bergabung, nonton bersama. Silakan. Apa kabar Kamboja? Tanya. Nah, ini. Silakan. Selamat sore Bapak Menteri. Selamat sore. Ya. Apa kabar Bapak? Baik. Apa kabar? Baik. Siap. Pertama saya hormat Bapak Menteri dan semua teman-teman ikut acara ini. Kemudian saya mau tanya Bapak Menteri tentang bahasa Indonesia. Saya belajar bahasa Indonesia 1 tahun, tetapi saya tidak berbicara. Saya malu. Waktu saya berbicara, saya malu teman-teman dan yang lain. Dan bagaimana bicara bahasa Indonesia improve?
Bagus. Yes. Negeri yang mencoba berbicara bahasa Indonesia. Ya. Nggak semua negara, tidak semua negara seperti itu ya. Ada banyak negara di mana kalau kita berusaha berbicara bahasa mereka, mungkin mereka sombong atau tidak suka. Tapi Indonesia tidak seperti itu. Orang Indonesia, orang baru belajar Indonesia saja, dia keluarkan 1-2 kata. Wah, senangnya luar biasa orang Indonesia. Ya, itu salah satu ciri-ciri kehangatan budaya Indonesia. Jadinya tolong diingat, jangan pernah malu-malu sama orang Indonesia. Orang Indonesia, walaupun dia senyum-senyum, dia ketawa-ketawa, dia akan selalu menghormati orang luar negeri yang berusaha berbicara bahasa Indonesia. Dan tidak akan pernah dipermalukan juga sama orang Indonesia. Itu adalah satu ciri-ciri khas rakyat Indonesia yang buat saya senang di Indonesia. Walaupun banyak sekali permasalahan yang kita alami di Indonesia, tapi satu hal, setiap kali kita berinteraksi dengan manusia, semua orang sopan, semua orang hangat, semua orang itu selalu besar hati di Indonesia. Dan itu sangat berbeda di Indonesia. Banyak negara maju mungkin kalau kita di jalanan atau apa, ya tidak pernah ada interaksi ya, orang hanya hidup saja. Tapi di Indonesia kalau kita ke desa, kalau kita ke berbagai macam daerah, itu selalu orang senyum, menyapa, dan selalu baik. Jadinya nasihat saya adalah jangan pernah malu, sering-sering berbicara dengan orang Indonesia, cari teman orang Indonesia, ya bisa cari teman atau cari pacar orang Indonesia, terserah yang mana. Dan kalau ada kesempatan berkunjung ke Indonesia, ambillah kesempatan itu. Karena Kambodia adalah negara yang luar biasa cantiknya juga, tapi Indonesia pun tidak kalah cantiknya. Nah, itu. Terima kasih. Mas Menteri, bisa dibayangkan ini ada rombongan naik truk ya 6 jam untuk sampai ke KBRI hanya karena ingin bertemu dengan Mas Menteri, melihat Mas Menteri. Saya jadi malu Pak Amin. Iya. Mereka ini kawan-kawan kita dari Papua Nugini, Mas Menteri. 6 jam mereka naik truk dan hanya ingin menyatakan sesuatu kepada Mas Menteri katanya. Silakan. Saya tahu Mas Menteri waktunya sangat terbatas, tapi silakan. Nggak apa-apa. Ya, silakan. Dari Papua Nugini yang rombongan naik truk 6 jam ini mana ini? Halo, PNG. Papua Nugini. Pak Moderator, izin dari Timor Leste, boleh berbicara dengan Bapak Menteri? Sebentar dulu ya, dari Papua Nugini. Tadi sudah bolak-balik. Sebentar ya. Sebentar. Operator mungkin bisa diaktifkan speaker dari Papua Nugini. Belum ketemu. Ya, kalau belum ketemu, ini yang level 1 dari Timor Leste. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati Bapak Kepala Pendidikan Menteri Republik Indonesia. Nama lengkap saya Belitarda Trindadi Dalu Suarez dari Sekolah Menengah Atas Katolik. Aduh, jaringannya mungkin. Di sini, Bapak Menteri, seandainya besok lusa saya tamat dari Timor Leste, saya ingin melanjutkan studi saya ke Indonesia. Pertanyaan saya, apakah Bapak Menteri atau pemerintah Indonesia bisa memfasilitas saya untuk melanjutkan studi? Baik, itu pertanyaannya. Silakan. Itu pelajar BIPA tingkat 1, Pak Menteri.
saya tidak percaya itu sudah bukan tingkat 1 itu kayaknya sudah lebih dari tingkat 1. Saya kasih itu tingkat 3 itu minimum. Tingkat 3. Tingkat 3. Terima kasih adik-adik. Kami di Indonesia dengan senang hati menginginkan berbagai macam murid-murid dari mancanegara untuk datang dan belajar beserta mahasiswa dan anak-anak SMA dan SMA di Indonesia. Jadinya salah satu program kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu namanya Merdeka Belajar. Jadinya kemerdekaan belajar itu akan tentunya semakin kaya kalau ada kebinekaan di dalam kampus-kampus kita. Ya, jadinya kami ingin sebenarnya mengundang sebanyak mungkin mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri untuk datang sekolah di Indonesia, bisa untuk full time, bisa juga cuman hanya 1 semester, tapi akan ada berbagai macam program exchange, ya, program pertukaran yang akan kita keluarkan di saat, tapi tentunya pada saat pandemi ini sudah berlalu, sudah mereda. Ya, tentunya sekarang semuanya serba sulit. Tapi pada saat pandemi itu sudah reda, salah satu hal yang terpenting adalah untuk bisa percampuran antara mahasiswa-mahasiswa kita, siswa-siswa kita dengan berbagai macam orang dari mancanegara dan berbagai macam latar belakang juga. Itu merupakan esensi daripada ideologi nasional kita, yaitu Pancasila. Pancasila itu adalah esensinya adalah kebinekaan, dan kebinekaan itu adalah yang bahasa Inggrisnya diversity. Jadi semakin institusi pendidikan kita, semakin kebinekaan itu dirayakan, semakin banyak orang dari berbagai macam nasionalitas, dari berbagai macam suku, berbagai macam etnisiti, berbagai macam agama ada di dalam lingkungan pendidikan kita, kekayaan pembelajaran akan semakin meningkat. Jadi itu adalah salah satu area di mana akan terus kita tingkatkan. Terima kasih. Saya tunggu nanti kalau sudah sekolah di Indonesia ya. Iya. Ya. Nah, ini sudah muncul yang dari Papua Nugini, yang rombongan naik truk ini. Silakan, Papua Nugini. Nah, ini silakan, Joseph Aiza. Halo, Joseph. Jaringannya tidak bagus kalau sepertinya ya. Aduh, ini sayang sekali ini dari Papua Nugini jaringannya terganggu. Ini banyak sekali Pak Menteri yang mau disapa dari Australia, dari Paris, dari La Rochelle, dari Amerika, dari Inggris, dari macam-macam. Ini yang terakhir deh Mas Menteri yang menentukan mau dari mana. Silakan. Tadi apa ya, benua apa yang dari belum Amerika. Kita tanya? Dari Amerika dari belum. Eropa belum, dari Prancis belum, Australia. Amerika belum. Amerika tuh belum saya tuh. Ya, Amerika ada Pak Paul Oman, Pak Paul. Pak Paul. Australia Paul belum. Oman. Saya Paul. Saya it's nice to meet you. Saya bisa berbicara bahasa Indonesia sedikit. Saya belajar bahasa Indonesia selama 17 bulan. Saya suka budaya Indonesia seperti suku Karo untuk bermain alat musik kecapi
dan di kota Bandung ada di alat musik angklung. Pertanyaan untuk Mas Menteri, apakah kedutaan akan menawarkan kelas angklung atau alat musik Indonesia? Iya, itu pertanyaannya, Mas Menteri. Itu pertanyaan sangat baik. Jadi kita ada berbagai macam departemen yang di hubungan musik. Jadi kalau bahasa, bosnya ini Pak Amin, ya kan? Bosnya Pak Amin. Tapi kalau misalnya musik atau budaya festival atau apa-apa, kita namanya Dirjen Kebudayaan kita mengkoordinasikan berbagai macam aktivitas. Saya kurang tahu di Amerika apa tidak, tapi saya yakin kayaknya salah satu sumber pemain gamelan paling hebat kita itu kalau nggak salah dari Amerika nih. Firasat saya. Saya setiap kali saya ke Jogja, kalau saya masuk ke dalam dinas pendidikan kita, selalu ada banyak anak-anak muda dari Amerika yang luar biasa jagonya main gamelan. Berbagai macam instrumen gamelan, apalagi angklung. Gamelan saja bisa, gamelan lebih sulit lagi. Dan saya pasti setiap kali orang Indonesia melihat orang dari luar negeri menggunakan instrumen tradisional kita, itu merupakan kebanggaan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Gitu. Jadinya sudah pasti di Amerika, bahkan di Amerika pasti ada pertunjukan-pertunjukan saya dengar yang touring di Amerika untuk menunjukkan di kampus-kampus pun menunjukkan keindahan dan keberagaman daripada budaya Indonesia. Jadinya pasti kalau kita cari nanti mungkin ada yang bisa kirim Pak Paul Oman, siapa saja grup-grupnya yang melakukan instrumen tradisional di Amerika, nanti bisa kita sambungkan ya sama Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Dari kota mana Pak Paul? Saya tinggal di negara bagian Virginia, kota Woodbridge. Tidak jauh dari kota Washington DC. Oh, di Virginia. Betul. Oke, salam buat Washington DC. Mas itu kota bagus sekali. Mas Menteri, ini ada mahasiswa Australia mau bertanya. Waduh, ada lagi. Maaf, ini karena Australia katanya satu benua belum ada kesempatan, belum disapa. Apa kabar Down Under? Terima kasih Pak. Down Under kabar baik. Bentar, Charlie ini harus tahu. Saya belajar bahasa Inggris itu di Australia. Karena saya umur 2 tahun sampai dengan 6 tahun, itu saya TK di Australia. Jadi dulu aksen saya itu aksen Australia. Iya benar. Dulu aksen saya aksen Australia, tapi sekarang nggak tahu kenapa menjadi lebih ke arah Amerika. Tapi silakan Charlie. Ya. Pantai di Australia hampir secantik pantai di Indonesia, hampir. Hampir. Pertanyaan saya, di Australia, dan saya berpikir bahwa itu sama di banyak negara lain, ada banyak institusi yang mengajar bahasa Indonesia, tetapi tingkat yang diajarkan tidak terlalu tinggi. Nah, kalau orang-orang di sini seperti saya mau bekerja di Indonesia dan mau memakai bahasa Indonesia, tingginya harus lebih tinggi supaya kami bisa memakai bahasa Indonesia. Apakah Kementerian PAK atau KBRI bisa mendukung lembaga-lembaga di negara kami untuk memberikan tingkat bahasa Indonesia yang lebih tinggi supaya kami bisa belajar lebih lanjut? Terima kasih Pak. Luar biasa Charlie. Benar kan Charlie namanya? Iya betul. Atau Charlie. Itu luar biasa. Udah pasti Charlie udah bosen ya. Udah terlalu mudah, terlalu gampang semuanya. Masih bisa belajar lagi Pak. Iya, makanya kalau mau yang lebih susah, nongkrong sama orang Indonesia di Australia itu pasti susah banget. Ya, apalagi anak-anak mahasiswa di situ. Ya, tapi Pak Amin gimana jawabannya untuk yang level yang sudah mau lebih tinggi lagi, bagaimana caranya untuk Pak Charlie?
Ya, kita nanti untuk tahun 2021 punya program untuk mitra, ya, mitra BIPA. Nah, mereka ini akan diberi pelajaran yang tingkat tinggi karena mereka akan menjadi mitra yang bisa mengajarkan bahasa Indonesia juga di negara-negara mereka sendiri, begitu, Mas Menteri. Ya, jadi seperti Charlie atau yang kita siapkan di tahun 2021, ya. Jadi nanti Charlie bicara dengan Atase Pendidikan, ya, nanti Atase Pendidikan akan memberikan semua informasinya ke lebih dalam pengetahuannya terhadap apapun bidangnya adalah untuk mengajarinya kepada orang lain. Jadi saya tantang Charlie untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang-orang lain, kepada teman-temannya Charlie. Saya yakin 100% saya yakin bahasanya Charlie, kalau Charlie mulai mengajar bahasa Indonesia akan lebih lancar lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dan saya harap Pak bisa mengunjungi Australia lagi. Siap. Ini sudah persis pukul 5, tapi ternyata ada yang protes juga. Eropa itu belum disapa, Mas Menteri. Apa kabar Eropa? Wah, itu Prancis tuh. Prancis lagi heboh. Nah, silakan. Prancis katanya, kata Mas Menteri Prancis. Silakan. Wah, ada banyak ternyata dari Prancis. Yang mana? Ya, selamat sore. Sore. Kami belajar di Paris. Apa kabar Luna dan Mahrus? Benar? Iya. Iya. Apa kabar? Iya, kabar baik. Kami belajar di Paris. Saya ingin tanya kepada Mas Menteri, bagaimana Indonesia bisa menjaga dan melanjutkan hubungannya antara Indonesia dan negara asing yang lain di dalam konteks pandemi ini dan supaya tidak dihentikan. Contohnya program Dharma Siswa ya yang terutama untuk mahasiswa. Terima kasih Luna. Itu nggak salah tuh. Luna memang orang Prancis. Iya, orang Prancis. Orang Prancis. Kok tidak ada sama sekali aksen Prancisnya? Sebenarnya ibu tiri saya dari Bali. Oh, pantes. Dari kecil ya sering ke sana. Karena saya keponakan saya setengah Prancis. Jadi iya, jadinya kuping saya sangat sensitif ke aksen Prancis. Dan tidak ada sama sekali aksen Prancis. Ketahuan loh, Kenapa? Ya ketahuan loh, bukan orang Prancis asli. Biasanya kalau dari Paris sudah pasti ada sedikit aja ada aksen Prancisnya dikit. Ini nggak ada. Jadinya luar biasa Luna. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan berbagai macam negeri? Ya satu ya, saya sering, kalau saya ya personal, kita ini nge-zoom sama berbagai macam teman-teman. Contohnya Zoom sesi ini. Sesi-sesi seperti ini sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik. Bukan hanya dengan institusi-institusi, tapi juga dengan berbagai macam masyarakat seperti teman-teman di sini yang benar-benar sayang sama Indonesia, sayang sama budaya kita, gitu. Saya nge-zoom dengan berbagai macam duta besar di dunia, menteri-menteri pendidikan yang lain. Karena bayangkan, saya ini baru masuk pemerintah, tiba-tiba ada pandemi COVID, saya masih muda, ya belum banyak pengalaman, jadinya saya harus belajar dari menteri-menteri pendidikan dimanapun, di Indonesia dan di luar negeri. Bagaimana? Dan yang saya sadari adalah semua menteri pendidikan masih mengalami ini pertama kalinya. Jadi benar-benar belum ada solusi. Jadinya kita ini di antara pejabat-pejabat pemerintah selalu saling curhat untuk menemukan solusi. Curhat itu curah hati. Ya, itu adalah salah satu terminologi. Confide, itu bahasa Inggrisnya. Nah, dan di masa ini program-program seperti Dharma Siswa dan lain-lain itu tidak boleh kita abaikan. Walaupun tertunda, itu Pak Amin dan juga Dirjen Kebudayaan kita memastikan pada saat tidak boleh kita menghilangkan program-program ini, harus masih jalan sehingga pada saat perbatasan-perbatasan dibuka lagi, kita sudah siap
Dan semua yang ingin berkunjung, melakukan pertukaran pembelajaran di Indonesia, melakukan kunjungan atau pendidikan bahasa di Jawa dan di tempat-tempat lain, itu bisa segera terlaksana. Jadinya kuncinya adalah kita harus masing-masing walaupun di rumah, walaupun terus menggunakan Zoom, tapi kita masih harus semangat, kita masih harus punya harapan, kita masih harus punya keimanan, faith, bahwa pandemi ini akan cepat berlalu. Itu saja. Terima kasih teman-teman. Saya harus benar-benar pergi ke acara berikutnya. Salam dari semua benua, luar biasa. Terima kasih untuk semua usaha teman-teman mempelajari budaya kita, mempelajari bahasa kita. Ini benar-benar membuat masyarakat Indonesia semangat yang luar biasa, membuat saya semangat walaupun di masa pandemi, mendengar antusiasme yang luar biasa dari teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri atas sapaan kepada para pembelajar. Saya yakin tidak semuanya bisa menyampaikan pertanyaan dan minta dijawab oleh Mas Menteri karena waktu kita terbatas. Mas Menteri punya agenda lain dan mohon maaf juga kepada yang sudah ngacung gitu tapi tidak tertampung. Mungkin pada kesempatan lain kita akan ada lagi ya. Terima kasih Mas Menteri sekali lagi. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, itu adalah sesi khusus ya, obrolan kita dengan Mas Menteri ya. Memang waktunya sangat pendek, hanya 1 jam ya, karena secara mendadak Mas Menteri harus ada acara lain pada pukul 5 sore ini. Tadinya Mas Menteri sudah menyiapkan waktu sampai 5.30, tapi karena Mas Menteri mendadak harus ada rapat dengan menteri yang lain, maka agenda kita dengan Mas Menteri hanya sampai pukul 5 barusan ya, selama 1 jam. Tentu saja kami ya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta, para pembelajar BIPA dari seluruh dunia ya, yang jumlahnya 150-an lebih tadi. Kemudian khusus kepada Bapak Dubes Jumala dan Bapak Dubes Sudirman Kaseng, para Adikbud, para Pensosbud, dan rekan-rekan semua, para pendukung acara ini di Badan Bahasa maupun di KBRI. Mudah-mudahan ini adalah langkah pertama kita dan selanjutnya kita akan terus lakukan komunikasi. Kita masih menyediakan waktu sampai pukul 5.30 ya, apabila memang masih ada yang perlu berdialog dengan saya sebagai Kepala Badan Bahasa. Ya, dipersilakan. Ya, silakan Bapak dan Ibu atau teman-teman yang merupakan pembelajar BIPA jika ingin mengajukan pertanyaan, silakan klik. Dari Mesir Pak Kaban, dari Mesir. Fatimah dari Mesir dari tadi itu. Silahkan dari Mesir. Silakan Pak Fatimah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silahkan. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Ya. Harusnya perkenalkan dulu ya kan? Silahkan. Iya Pak. Saya Fatimah, alumni Al-Azhar Fakultas Usuluddin dan tingkat 7 Bahasa Indonesia di Pusat Kebudayaan Indonesia di Kairo. Iya. Alhamdulillah saya sudah diberi kesempatan pergi ke Indonesia pada tahun 2018 sebagai peserta pemenang pidato dan bercerita dalam bahasa Indonesia. Oh, pantesan sudah lancar sekali. Terima kasih ya Pak. Saya mau nanya sama Bapak, apakah ada rencana untuk membuka beasiswa KMP Dharma Siswa untuk tahun depan atau sepertinya gitu? Kapan rencananya dibuka? Ya, kita akan membuka khusus untuk BIPA tahun depan ya. Kalau pandemi ini masih tetap ada, kita akan lakukan dengan secara virtual ya. Kita akan adakan beasiswa, tapi mudah-mudahan COVID-19 tidak terus ya,
segera berakhir dan kita akan mengundang para pelajar dari luar negeri belajar BIPA di Indonesia, ya. Iya, Gitu. Pak. Saya Iya. mau bertanya lagi juga. Universitas yang mana saja yang ada jurusan agama itu, yang ada jurusan usuluddin atau dakwah yang sepertinya itu? Oh, itu adanya di Universitas Islam Negeri kalau dakwah dan usuluddin. Nanti Pak Atase Pendidikan itu akan bisa memberikan informasi ke UIN yang mana ya, Universitas Islam Negeri yang mana yang akan bisa memberikan pelajaran untuk Fatimah di Indonesia. Ya, baik. Terima kasih. Berikutnya ini ada dari India. Silakan India. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Nama saya Intikhab, saya dari India. Saya belajar bahasa Indonesia di KBRI New Delhi. Bapak berapa lama? Sudah berapa lama Intikhab? Bapak, saya sudah belajar bahasa Indonesia di sini 1 tahun dan saya belajar bahasa Indonesia di UIN Syarif Hidayatullah beasiswa mahasiswa juga, beasiswa dan mahasiswa juga, Pak. Iya. Pantesan sudah lancar ya. Iya, Bapak. Bapak Kepala yang dihormati dan Bapak dan Ibu sekalian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya ingin berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian dan guru BIPA sekarang Imam Masuri dari UM Malang dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI New Delhi Ibu Lestiani karena telah menyelenggarakan kelas BIPA online bahkan selama pandemi. Bapak Kepala Pusat Bahasa, saya ingin meminta Bapak dan Ibu Kemdikbud untuk membuat aplikasi HP khusus BIPA. Karena aplikasi ini akan membantu pembelajar untuk terus terhubung ke bahasa Indonesia serta memeriksa semua pembaruan dari Kemdikbud, Bapak. Iya, terima kasih. Baik. Nah, ini untuk teman-teman di Badan Bahasa ada usul dari Intikhab supaya membuat aplikasi di HP untuk belajar bahasa Indonesia. Baik, nanti kita pikirkan ya. Terima kasih Intikhab. Saya ingin menyapa para pembelajar dari Tiongkok. Tiongkok ini jumlahnya besar, belum saya sapa. Silakan dari Tiongkok. Ya, selamat sore, Bapak Ibu. Sore. Ya, para hadirin yang berbahagia. Saya dari China, dari Tiongkok. Nama saya Gao Shiyuan. Saya mahasiswa S3 dan juga dosen dari Universitas Studi Mancanegara Beijing Foreign Studies University. Gitu. Sebenarnya tadi sudah saya tuliskan pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Menteri itu tentang kuotanya beasiswa ya dari pemerintah Indonesia. Sebenarnya jumlahnya mahasiswa di Tiongkok semakin banyak dan sampai sekarang ini sudah ada hampir mungkin 16 universitas yang membuka jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Semakin banyak loh Pak. Dan jumlah mahasiswanya juga bertambah, kuotanya semakin sedikit sebenarnya. Kasihan deh itu mahasiswanya. Kalau saya sendiri tahun 2006 sampai 2007 saya menimba ilmu di Inggris UGM dengan biaya Bapak Ibu ya tanggung sendiri. Tapi itu kesannya sangat bagus dan itu sangat membantu bagi saya sendiri. Saya sudah jatuh hati pada Indonesia dan sudah banyak berteman dengan orang Jogja dan sangat minat pada bahasa Jawa. Dan saya juga ada pertanyaan itu tentang menurut saya itu bahasa Indonesia populernya perlu diwarnai dengan bahasa daerah Indonesia, misalnya bahasa Jawa, bahasa Bali, dan bahasa Madura dan lain sebagainya. Seperti yang sudah dikatakan Bapak Menteri, di Indonesia bukan hanya ada Bali, masih ada banyak tempat-tempat yang
sangat bagus. Menurut saya bahasa daerah Indonesia juga seperti itu. Ya, bolehkah kami diberikan betul. juga bahan ngajar bahasa daerah Indonesia? Mungkin itu tahap yang selanjutnya ya. Oke. Oh ya, ternyata kau bukan hanya ingin belajar bahasa Indonesia, tapi juga bahasa daerah ya. Nah, Iya, ini untuk Pak Atikbud di sana ya. Siap Pak. Pak Kabar. Yaya, ini sudah ada permintaan belajar bahasa daerah. Bawa kirim Sunda ke duluan Sumedang ya, suruh belajar Saya bahasa lebih Sunda. mendalami budaya Indonesia menurut saya. Iya, baik. Baik, Iya. terima kasih engkau Baik, ya. turun. Ini luar biasa. Baik. Dari La Rochelle, dari Paris, Prancis, maaf. Tadi siapa itu yang dari La Rochelle? Katanya mau bertanya. Masih ada di ruang ini? Ya, selamat sore kepada semua yang hadir di acara ini. Nama saya Donna, saya S2 dan mahasiswa di Universitas La Rochelle. Saya mau terima kasih Bapak dan Ibu. Berterima kasih, ya. Kesempatan kepada kami mahasiswa di Universitas La Rochelle. Kita di La Rochelle mau mempromosikan bahasa Indonesia dan budaya Indonesia karena ada banyak suku-suku yang punya budaya yang beda di Indonesia, tapi di Prancis, orang Prancis kurang tahu Indonesia. Saya mau tanya, gimana Bapak dan Ibu mau mempromosikan budaya Indonesia di Prancis melalui pendidikan? Iya, baik. Itu kita ya akan bekerja sama dengan tentu saja Atase Pendidikan. Di situ ada Profesor Warsito di Paris yang akan menyebarkan, mempromosikan bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Menteri bahwa salah satu cara untuk mempertahankan bahasa Indonesia supaya terus meningkat kualitasnya, nanti boleh teman-teman yang berminat untuk mengajarkan bahasa Indonesia di tempat masing-masing, kita sediakan program beasiswa ya, program beasiswa untuk mengajar BIPA ya. Jadi itu rencana kita untuk mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia. Berikutnya dari ini tadi dari Thailand. Ada dari Thailand atau tidak ada? Kalau belum ada, ini dari Laos. Dari Laos? Ya Pak, dari Thailand Pak. Oh ada, Thailand. Danish. Silakan. Ya, Danish. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Danish Mamai, mahasiswa konsentrasi Bahasa Indonesia dari University Fatoni. Pengalaman saya ke Indonesia itu tahun 2018 Pak. Ikut lomba itu, peserta lomba pidato dan bercerita di pergi itu ke Jakarta dan juga ke Padang Pak. Iya. Ya sama sih tadi yang Mbak Fatimah tadi Pak. Kami sekali. Terus ya. Ya, soalan saya itu di sini di kampus saya itu ada khususnya konsentrasi bahasa Indonesia Pak, tapi mungkin kekurangan ini tenaga pengajar Pak. Jadi gimana dari Badan Bahasa mungkin bisa bantu kami di sini untuk mahasiswa di sini Pak. Ya, baik. Terima kasih Danish. Nanti kalau misalnya sudah tidak ada pandemi ya, tidak ada COVID, kita bisa mengirimkan guru ke sana ya, ke Patani. Tapi kalau masih ada COVID, kita tidak bisa mengirimkan ya. Gitu. Nanti mudah-mudahan COVID-nya segera selesai ya. Nanti kalau kita lihat tahun baru, setelah tahun baru. Berikutnya ada Kensuke dari Jepang.
Ya. Dan Marina dari Italia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam dari Jepang. Nama saya Kensuke. Saya pernah ikut program Dharma Siswa tahun 2017, jadi udah 3 tahun yang lalu. Jadi saya sangat kangen Indonesia sekarang. Kangen Indonesia. Sudah kembali lagi ke Indonesia? Sudah beberapa kali, tapi musim panas ini nggak bisa karena corona. Iya. Mungkin setelah corona saya akan balik. Saya mau tanya, saya sudah mulai menjadi alumni Dharma Siswa kan? Tapi setelah selesai program Dharma Siswa, nggak ada kesempatan atau kegiatan sebagai alumni. Jadi mau tanya, apakah Bapak pikir akan membuat program atau kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswi alumni untuk pertemuan alumni semua Dharma Siswa program? Terima kasih. Ya, baik. Nah, program ini ya, reuni alumni Dharma Siswa untuk negara, untuk satu negara itu dilakukan oleh Atase Pendidikan, ya. Nah, tapi nanti kami akan menyelenggarakan program pertemuan para alumni Dharma Siswa dari Badan Bahasa, ya, yang tentang bahasa Indonesia. Dalam waktu dekat, insya Allah, ya. Walaupun tidak ada kumpul karena COVID, kita pakai forum pakai Zoom saja, ya, Kensuke. Ya, terima kasih, Pak. Iya, baik. Saya tadi dari Italia sudah saya sebutkan. Setelah Italia nanti Marina ya dari Italia. Ada Bekzod dari Uzbekistan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Silakan. Saya Marina. Ya, nama saya Marina. Saya belajar bahasa Indonesia di Universitas Orientale di Napoli. Saya sudah diberi kesempatan pergi ke Indonesia untuk belajar sudah 3 kali. Tapi ya menurut saya kekurangannya adalah bahwa untuk mahasiswa bahasa dan budaya Indonesia sampai sekarang masih tidak ada banyak ikatan dengan dunia kerja di Indonesia. Bagaimana caranya untuk meningkatkan ikatan ini, ikatan kerjasama di antara misalnya perusahaan Indonesia dan Italia? Waduh, ini pertanyaannya sulit ya. Karena juga memang di Italia kan tidak ada Atase Pendidikan ya, tetapi di Italia ada kedutaan ya, ada kedutaan di Italia. Nanti untuk kerjasama ini saya akan sampaikan kepada teman-teman yang ada di Kementerian Luar Negeri ya, bagaimana kerjasama Indonesia dengan Italia ini untuk urusan kerja ya, untuk ikatan kerja. Baik, terima kasih Marina. Sudah berapa lama belajar bahasa Indonesia? Sudah beberapa tahun dan sudah 3 kali saya belajar di Indonesia. Baik, baik. Nah ini bagi yang bertanya tentang beasiswa setelah selesai menjadi alumni Dharma Siswa, tadi saya katakan kita akan menyediakan beasiswa untuk yang sudah mengikuti Dharma Siswa supaya bisa mengajarkan bahasa Indonesia ya. Baik. Saya kemarin 4 tahun di Inggris dan ini ada peserta dari Inggris, Ella dari Stoke-on-Trent ya. Silakan Ella. Selamat sore. Selamat sore, Ella. Nama saya Ella. Saya berumur 23 tahun. Saya kuliah di Universitas Nottingham, jurusan Studi Amerika dan Kanada. Saya tinggal di asrama mahasiswa Cavendish Hall di Universitas. Kami mempunyai 2 kewarganegaraan, British dan Australian. Saya tinggal di Australia selama 9 tahun. Hobi saya membaca buku, menyanyi, dan menonton film.
Saya suka jalan-jalan. Tempat favorit saya New York. Saya sudah belajar bahasa Indonesia selama 13 tahun. Oh, 13 tahun. Tetapi, I don't know how to say, but I've not done it for a while. Picked it up again this year. Tidak begitu bagus. Yeah. Ya, siapa guru Ella, guru bahasa Indonesia Ella yang terakhir? Manda? Oh, Manda ya. Oke, baik. Nah, berarti harusnya pernah bertemu juga dengan saya ya waktu saya berkunjung ke Nottingham. Iya. Terima kasih Ella sudah bergabung ya di acara ngobrol ini. Mudah-mudahan tahun depan belajarnya bisa lebih baik lagi ya, walaupun secara virtual ya. Terima kasih Ella. Terima kasih. Iya, baik. Dari Uzbekistan, silakan. Tadi ada Bekzod. Masih ada di ruang ini, di ruang Zoom ini? Iya, silakan, Bekzod. Salam dari Uzbekistan. Oh ya, terima kasih. Silakan, Bekzod. Saya belajar di Tashkent State University of Oriental Studies. Saya belajar bahasa Indonesia selama 2 tahun. Iya. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kemdikbud dan Bapak Menteri atas memberi kesempatan belajar bahasa Indonesia di sini. Ya, 2 tahun ya. Ya. Dan ada satu pertanyaan, Pak. Silakan. Kenapa untuk negara Uzbekistan tidak ada kesempatan untuk mendapat dharma siswa sampai COVID juga belum pernah tutup dan sampai sekarang. Kapan akan dibuka untuk Uzbekistan dharma siswa? Terima kasih Pak. Iya, nanti untuk dharma siswa aplikasinya bersama dengan KBRI ya, ke KBRI di Tashkent ya, nanti ditanyakan itu pasti sudah ada dalam daftar ya Uzbekistan ya. Nanti kalau misalnya untuk dharma siswa yang biasa tidak ada, nanti kita bisa berikan dharma siswa tapi untuk BIPA ya, untuk belajar bahasa Indonesia di Indonesia supaya memang fokusnya hanya bahasa Indonesia ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Baik. Masih adakah yang Bapak mohon izin mungkin untuk Bapak Dubes Austria, Bapak Darmansyah Jumala. Ya, silahkan Pak Dubes Darmansyah. Terima kasih Pak Amin kesempatannya. Ada sedikit yang mau saya sampaikan Pak. Silakan Bapak. Bukan curhat tapi usul Pak. Iya ya, silakan Pak. Austria sudah mengadakan, KBRI kita sudah mengadakan kelas bahasa ini sejak 2018 Maret kemarin. Baru pertama kali diadakan. Dan sudah dimasukkan ke dalam kurikulum. Jadi bagian dari kurikulum dan sebagai pelajaran yang diberikan kredit. Jadi dengan begitu animo dan antusiasme mahasiswa menjadi meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai bagian dari program Bahasa Indonesia ini, kita baru minggu lalu meresmikan satu Indonesian Corner namanya. Indonesian Corner itu adalah suatu tempat untuk meletakkan buku-buku mengenai bahasa Indonesia dan mengenai Indonesia. Jadi di situ ada buku-buku tentang Indonesia. Kita sebut Indonesian Corner. Barusan diresmikan. Ini bagian dari program Bahasa Indonesia. Nah,
saran saya Pak, dan ini permohonan saya, mohon banget, kita diberikan buku-buku referensi mengenai bahasa Indonesia, mengenai budaya Indonesia, apapun yang terkait dengan sosial budaya dan termasuk bahasa, untuk kita isi di rak-rak buku yang ada Indonesian Corner-nya, Pak. Itu sudah kita laporkan ke Mas Menteri, tapi CQ Dirjen Kebudayaan Pak Hilmar Farid. Oh, baik. Sudah. Dan suratnya sudah kita kirim. Nah, nanti akan kita sampaikan juga untuk buku bahasa Indonesia ke Pak Amin. Iya, baik, baik nanti Pak akan Dubes. kita tembuskan. Dengan senang hati kami akan melengkapi Indonesian Corner itu dengan buku-buku baik itu pelajaran bahasa Indonesia maupun tentang cerita tentang Indonesia. Betul, Pak. Itu yang kita mau, supaya rak bukunya itu nanti penuh dengan cerita tentang Indonesia. Betul. Ini bagian dari soft diplomacy, Pak. Betul. Baik, baik. Terima kasih sekali. Baik, terima kasih sekali. Kami tindak lanjuti segera, Pak Dubes, permintaan ini, karena kami juga memang punya banyak koleksi buku yang bisa dibagikan. Baik, kita tunggu, Pak. Ya, betul. Kalau tadi disampaikannya ke Pak Hilmar itu untuk urusan yang kebudayaan, nanti kalau untuk dari kami itu yang terkait dengan bahasa. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Dubes atas dukungannya, luar biasa. As always, Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak, ada dari Vietnam yang belum tersebut, Pak. Oh, Vietnam. Silakan, Vietnam. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu-Ibu. Perkenalkan nama saya. Selamat sore. Saya dari Vietnam di Universitas Ilmu Sosial dan Humaniora. Dan saya sangat senang diberi kesempatan untuk berbicara dengan Bapak sama Ibu-Ibu, dan saya ada pertanyaan yaitu sebagai mahasiswa yang belajar bahasa Indonesia, kami sangat ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di Indonesia. Jadi saya berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia akan menawarkan lebih banyak beasiswa S1 maupun S2 kepada mahasiswa asing, khususnya di Vietnam. Karena di Vietnam ada banyak orang yang sedang ingin belajar bahasa Indonesia juga. Dan selain itu, saya ingin setelah COVID-19 terkendali dan berlalu, Kemdikbud akan mengirimkan guru BIPA ke Ho Chi Minh City untuk mengajar kami juga. Iya, terima kasih Bapak. Iya, baik. Baik, terima kasih. Kemarin dulu ini Pak Dubes, ya, Dubes Indonesia di Vietnam sudah berbicara dengan kami, dan kami akan menyiapkan guru untuk teman-teman yang mau belajar BIPA di Vietnam, ya. Dan untuk beasiswa itu ada beberapa yang perguruan tinggi, ya, universitas yang menyediakan beasiswa langsung, ya. Nah, saya akan sampaikan kepada teman-teman di perguruan tinggi, di universitas, barangkali mereka bisa menawarkan program beasiswa selain program beasiswa untuk bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya nanti programnya bahasa Indonesia, ya, untuk belajar di Indonesia, maka beasiswa itu berasal dari Badan Bahasa, ya, dari tempat kami, ya. Kami akan menyediakan beasiswa itu. Mudah-mudahan dalam waktu 2021 nanti, setelah COVID berakhir, ya, kita akan membuka beasiswa sehingga para pembelajar bahasa Indonesia bisa datang ke Indonesia, ya. Nanti seleksi dan segala macam itu dilaksanakan bersama dengan KBRI, ya. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih sekali, semangat sekali. Pakai seragam ya di Vietnam. Iya, baik. Masih ada?
Di sini ada satu orang lagi yang mengangkat tangannya, yaitu Proramin Sangchai dari Thailand. Thailand. Ya. Silakan. Apakah masih ada di ruangan ini atau sudah keluar? Ya, sepertinya sudah keluar. Bapak Moderator, izin dari Timor Leste. Perkenalkan, nama saya Adelina Devati. Baik, Bapak, ini mungkin ini dari Timor Leste langsung Timor ya, Pak Leste, ya. silakan. Perkenalkan, nama saya Adelina Devati Maneno. Sekolah di asal sekolah STD Palaban. Mengingat minat belajar siswa untuk bahasa Indonesia di Timor Leste sangat tinggi. Maka saya meminta agar kalau bisa nanti mungkin satu guru bisa bekerja di beberapa sekolah, ya. Baik. Terima kasih Adelina. Bapak, kami dari Laos mau tanya. Oh, dari Laos masih ada ya? Ya. Silakan. Masih ada. Wah, Ya, sampai tepuk tangan dari Laos. Ya. Ya, selamat sore Pak. Kami Sore. dari Laos. Jadi mau tanya satu pertanyaan. Ya. Di Laos sudah ada kamus, tapi belum ada fasilitasi. Jadi tolong Pak, Badan Bahasa fasilitasi untuk kamus pengandaannya di Laos, Indonesia Laos. Sekarang ini sudah ada kamusnya? Ya, sudah. Tapi belum banyak ada fasilitasi. Jadi mau tolong Pak bisa bantu Kak. Fasilitasinya apa yang diminta? Digandakan. Digandakan. Ya, oh, jadi pencetakannya. Ya. Ya, pencetakan kamus Indonesia Lao. Ya, betul. Kalau ada kamus, kita pasti bisa lebih cepat belajar bahasa Indonesia Laos. Jadi saya berharap orang Laos bisa belajar bahasa Indonesia lebih banyak. Ya, baik. Nanti saya coba bicarakan ya dengan teman-teman di Badan Bahasa bagaimana bisa membantu penerbitan kamus Indonesia Lao ya. Nanti saya bicarakan karena kamusnya sudah ada, kan ya? Bisa menambahkan? Ya, nah ini ada Ibu Dora dari Kepala Pusat yang tahu tentang kamus Lao ini. Silakan Bu Dora. Ya, untuk kamus ini Pak, kebetulan memang kita sudah menyusun kamus Indonesia Lao yang waktu itu juga melibatkan penutur pengajar BIPA di Laos dan sudah dicetak dan mungkin memang belum banyak. Yeah. Jadi sebetulnya kalau memang mau dicetak dalam jumlah yang cukup banyak, kita bisa memberi salinan lunaknya untuk diperbanyak, Pak. Jadi itu baik. waktu tahun 2016 ketika ada penyusunan kamus-kamus bahasa ASEAN, itu kita sudah punya. Jadi mungkin nanti kita bisa berikan salinan lunak ya, tentu saja tidak digandakan untuk tujuan komersial ya Pak. Iya, baik. Tambahan. Baik, terima kasih Bu Dora. Nah, jadi teman-teman di Laos itu informasi bagus sekali dari Bu Dora. Ya, kita sudah ada betul kamusnya dan nanti kami di Badan Bahasa bisa memberikan salinan ya dalam bentuk file lunak ya, soft file untuk digandakan tetapi tidak untuk dikomersialkan ya. Gitu ya. Betul, untuk Pak. Yang di Laos. Iya. Terima kasih banyak, juga Pak. di negara-negara ASEAN yang lain, Pak, ada kamus Filipino, lalu ada kamus Thai, lalu ada kamus Khmer,
kita ada 5 kamus ASEAN. Mungkin di sini membutuhkan untuk digandakan, ya tentu saja kita bisa fasilitasi. Ya, baik. Kalau begitu, kamus-kamus itu bisa kita kirimkan ya filenya ke Atasé Pendidikan atau ke Pensosbud ya, yang bisa memfasilitasi pengirimannya kepada para pembelajar ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu Dora. Baik Bapak, ada satu lagi. Sama-sama Pak. Masih ada? Ya, satu lagi dari negara yang belum tersebut tadi, Polandia Pak. Polandia, waduh, dari Agnieszka. Silahkan, Polandia Agnieszka. Halo, selamat siang dari Warsawa, ibu kota Polandia. Saya senang sekali mendengar semua. Saya belajar bahasa Indonesia di KBRI Warsawa beberapa tahun, tapi belum pernah ke Indonesia. Saya punya pertanyaan untuk Bapak. Sekarang waktu pandemi dan kami juga mengajar jarak jauh. Kami tidak bertemu dengan mahasiswa. Apa prinsip menurut Bapak untuk mengajar digital yang benar, yang terbaik untuk sekolah jarak jauh seperti di Indonesia? Apa ada good practice yang beliau bisa bagi ya? Ya, bisa bagi. Iya. Baik, untuk maksudnya untuk mengajar BIPA atau mengajar pelajaran lain? Mengajar semua. Mengajar semua. Iya, itu pasti akan harus disesuaikan dengan jenis pelajarannya ya. Tapi untuk mengajar BIPA, saya akan minta teman-teman yang mengajar ini untuk memberikan penjelasan kepada Agnieszka. Ya, silakan tim BIPA. Karena pasti jawabannya akan sangat teknis ya, sangat panjang. Adakah guru BIPA yang bisa membantu Agnieszka bagaimana mengajarkan praktek-praktek baik ya, best practices, mengajarkan melalui virtual? Bisa diundang, Pak. Silakan. Nah, Pak Petrus. Pak Ami, terima kasih. Tempo hari sudah datang ke Jepang. Karena virtual, sebetulnya kita bisa saling belajar bersama. Jadi saya pikir tidak masalah untuk Warsaw ikut jika kami ada kelompok belajar. Saya kira akan menarik. Silahkan, Ibu. Jadi mungkin bisa kontak. Jadi juga di negara-negara lain pasti ada BIPA kelompok belajar. Saya mau sekali untuk berbagi. Jadi akan sangat menarik jika kita bisa berbagi dan bekerja sama, Ibu ya, dari Warsaw. Nah, jadi begitu ya, Agnieszka dari Warsaw. Itu Pak Petrus ini pengurus APP BIPA dari Jepang ya? Ya, betul Pak. Nah, jadi Jepang bisa berbagi nanti dengan Polandia, ya. Boleh, silakan ikut. Nah, nanti gitu. saya mencari kontaknya, bagaimana kontak Ibu ya. Ya, baik. Jadi sudah ada tawaran untuk bekerja sama, gitu ya. Baik, terima kasih sekali, Pak Petrus. Terima kasih ya. Ya, jadi nanti Agnieszka bisa memberikan alamat kontak ya kepada kami, kemudian nanti akan kami hubungkan dengan APP BIPA dari Jepang.
ya. Begitu. Ya, baik, terima kasih. Saya kira ini waktunya sudah mau maghrib di sini. Benar, Bapak. Iya, jadi kita cukupkan sampai di sini saja ya. Iya. Iya, baik. Terima kasih semuanya ya sudah bergabung di acara ngobrol bareng ini, dan tadi langsung kita sudah ngobrol dengan Mas Menteri ya, dan saya sangat yakin semuanya senang begitu. Ya, tidak bisa semua kita beri kesempatan untuk bertanya karena waktu yang sangat terbatas. Lain kali kita akan bertemu kembali ya. Tadi beberapa catatan sudah dibuat oleh teman-teman dari Badan Bahasa, termasuk terkait beasiswa, terkait guru, kemudian ada juga tadi permintaan khusus dari Pak Dubes untuk mengirimkan buku-buku ke Austria. Kita akan segera tindak lanjuti, dan sekali lagi terima kasih atas semangat semuanya belajar BIPA dan mengajarkan BIPA dan juga menyebarkan BIPA di masing-masing negara. Terima kasih dari saya ya, Aminuddin Aziz. Selamat sore dari Jakarta dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amin. Salam dari Pak Amin. Terima kasih. Salam hormat dari Thailand. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ya, Bapak dan Ibu, keberhasilan para pembelajar BIPA ini tidak lepas dari peran para pihak. Oleh karena itu, penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada para pengajar BIPA, penyelenggara BIPA, dan para perwakilan Republik Indonesia yang telah mengembangkan BIPA di dalam dan luar negeri. Dan tentu saja kepada para pembelajar BIPA yang selalu semangat belajar bahasa Indonesia dan selalu ingin mengenal Indonesia lebih dekat. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sayang sekali karena waktu yang terbatas, pertemuan hari ini harus diakhiri. Terima kasih atas perhatian, kerjasama, dan partisipasi aktif Bapak dan Ibu dalam mengikuti kegiatan ini. Sampai berjumpa dalam acara lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.